Perasaan lega menyelimuti para pemain film Ada Apa Dengan Cinta 2 lantaran telah selesai menjalani proses syuting film tersebut. Baru-baru ini, Dian Sastro dan Nicholas Saputra bersama sejumlah pemain film Ada Apa Dengan Cinta 2 serta Riri Riza selaku sutradara dan Mira Lesmana sebagai produser hadir dalam konferensi pers terkait proses produksi film yang syuting terakhirnya dilakukan di Amerika Serikat tersebut. Ada hal yang menyenangkan bagi Dian Sastro bisa kembali membintangi film ini setelah 14 tahun berlalu. Rasanya seneng banget karena rasanya kayak ngumpul sama keluarga sendiri gitu. Kan kenal teman-teman di sini semua kan pas kita masih gimana sih 15 tahun yang lalu gitu ya. Jadi benar-benar umur-umur dimana kita benar-benar baru terbentuk lah karakternya segala macem. Jadi walaupun kita sekarang udah dewasa, udah punya masing-masing kehidupannya macam-macam, cuma seneng bisa kumpul lagi sama orang-orang yang tahu pas zamannya kita dulu masih belum menjadi apa-apa gitu. Oke. Itu ADC pertama banyak orang yang bilang itu kayak nostalgia masa remajanya, masa mudanya. Nah, kita yakin ini juga akan memberikan sebuah perasaan tersendiri, perasaan yang apa ya sekarang tuh mendeskripsikannya kayak apa gitu. Pokoknya panas, dingin, hangat. Banyak hal-hal yang di luar aspek filmnya sendiri yang kemudian kita sadari bahwa kita semua bertumbuh, berkembang, dunia filmnya juga berkembang, dan cerita dari masing-masing mereka yang memainkan Rangga, Cinta, dan semuanya itu menjadi sangat menarik gitu. Tentu saja apa yang terjadi 14 tahun yang lalu sangat berbeda dengan apa yang terjadi kini. Perbedaan itu pula yang hadir di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Selain pengalaman baru lantaran lokasi syutingnya yang berbeda dan kisah yang berbeda pula, nuansa putih abu-abu yang ada di film Ada Apa Dengan Cinta 1 tidak lagi muncul di Ada Apa Dengan Cinta 2. Tapi keduanya tetap menyuguhkan kehidupan yang penuh dengan warna. Bedanya dengan Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, semua lokasinya kan di Jakarta. Nah, di Ada Apa Dengan Cinta yang kedua ini lebih banyak syutingnya di Jogja gitu. Jadi memberikan nafas baru, memberikan suasana baru, dan pengalaman-pengalamannya beda sih dibandingin sama syuting di Jakarta gitu ya. Gak ada macet kalau berangkat syuting. Gak ada macet, ada beca. Udaranya segar. Itu sih yang paling beda. Nah, itu aja sih bedanya, udah gak ada seragam putih abu-abunya. Jadi karakternya termasuk Cinta sendiri jadi punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk wardrobe yang lebih macam gitu, nggak seragam. Kisah remaja, kisah persahabatan, kisah cinta yang menurut saya menggambarkan bahwa hidup itu penuh warna gitu, dan warna itu bisa bermacam-macam, dan warna itu kemudian bisa diartikan juga, apa itu merah, apa itu biru, apa itu orange, apa itu hijau gitu. Dan untuk AADC 2 ini sama gitu. Nah, kembali kita menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh warna, tetapi tentunya sekarang dengan bentuk yang berbeda dan 14 tahun kemudian. Di film Ada Apa Dengan Cinta 2, Melly Goeslaw dan Anto Hoed lagi-lagi didaulat untuk mengukir roh cerita Ada Apa Dengan Cinta 2 melalui soundtrack film tersebut yang berjudul Ratusan Purnama. Terlibat di film yang super fenomenal ini, thank you Bu M, Pak R. Dan jadi uniknya anak saya itu suka banget sama ADC. Jadi berapa banyak film yang kita terlibat di dalamnya, musik, soundtrack, tapi cuma ADC yang diputar-putar lagi di YouTube sama dia. Dan kebetulan dia juga main band, jadi aku bilang sama Mas Anto, kenapa kita nggak ngelibatin yang anak-anak seusia mereka gitu. Dan ternyata aku juga suka dengan film itu, walaupun belum diwarnain baru, belum diapa-apain, mereka udah suka gitu. Dan aku bilang, lagu mana yang paling suka? Lagu Bimbang. Jadi akhirnya aku serahin sama mereka, itu bener total aransemennya juga aransemennya mereka. Terus mereka kolaborasi sama Stephanie Putri karena satu sekolahan. Jadi ya aku pikir ini ada warna baru ya, ada aroma baru gitu. Lagu pertama itu sebenarnya kan dari judulnya aja kita tahu Ratusan Purnama itu Lama ya? Iya. Ya, penantian, harapan, pengorbanan seorang Cinta dan Rangga pastinya ya, untuk bertemu kembali. Jadian apa enggaknya nggak tahu, nonton aja.
Rangkaian syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dimulai pada Oktober 2015 di Yogyakarta, lalu Jakarta, dan pada pertengahan Januari 2016 pemain Ada Apa Dengan Cinta 2 menjalani proses syuting di New York City, Amerika Serikat saat kota tersebut mengalami badai salju. Beberapa adegannya disyuting selama seminggu di kawasan Brooklyn pada pertengahan Januari 2016. Lantas seperti apa tantangan sang sutradara Riri Riza saat melakukan syuting di negeri Paman Sam ini? Benarkah syuting di tengah badai salju yang melanda kota New York menjadi kendala terberat mereka selama rangkaian proses syuting film ini? Apa alasan Mira Lesmana selaku penulis skenario mengirim Rangga ke New York? Such an exciting city gitu ya. Dan untuk belajar pun as a student, banyak university yang sangat menarik di Amerika itu. Jadi bayangan kita, wah kalau Rangga berangkat ke New York bersama ayahnya untuk kemudian ayahnya mengajar di sana dan dia kemudian sekolah, untuk orang yang seperti Rangga pasti akan cocok gitu. Saya memfilmkan Rangga di New York. Rangga itu adalah native di New York dan saya harus mencoba memahami sudut pandang seorang yang hidup di dalam budaya ini. Challenging, tapi pada saat yang sama juga ya nggak ada masalah. Di sela-sela kesibukan syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2, Dian Sastro masih sempat melakukan latihan olahraga bela diri Muay Thai. Ia terlihat serius menjalani latihan di bawah pendampingan pelatih pribadinya. Dan dari kematangan cara memukul dan menendangnya yang kuat dan keras, Dian tampaknya sudah menekuni latihan bela diri asal Thailand ini sejak lama. Sementara itu, ada saja keseruan yang dilakukan Dian Sastro, Titi Kamal, dan Sisi Priscilla di lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 untuk menghilangkan kejenuhan seperti berikut ini. I know that you're gonna have it your way or nothing at all, but I think you're moving too fast. Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Kehadiran aktor Vino G. Bastian ke kota Bandung menuai gempar. Rupanya aksi Vino di film Talak 3 menyedot perhatian publik. Seperti apakah serunya kegiatan Vino di kota Bandung yang konon menuai aksi nekat penonton? Simak berita yang akan kami rangkai dengan kabar terhangat lain yang tak kalah menarik tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.